Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudal Purnawan, kelas B dengan NIM 18650042. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek teknologi informasi. Satu dari kata manage yang berarti menata, merencanakan, mengatur, mengendalikan, dan mengelola. Orang yang berkecimpung dalam manajemen disebut sebagai manager. Proyek informasi teknologi. Definisi proyek adalah aktivitas kegiatan yang telah direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan di dalamnya dialokasikan budgetnya. Proyek teknologi informasi adalah proyek yang berhubungan perangkat lunak, sistem informasi, dan suatu sistem komputer. Unsur-unsur dalam manajemen proyek yaitu: 1. Pemain. A. Manajer senior, menentukan isu-isu bisnis yang sering memiliki pengaruh penting di dalam proyek. B. Manajer teknik, merencanakan motivasi, mengorganisir, dan mengontrol sebuah produk atau aplikasi. C. Pelaksana. Pelaksana di sini menyampaikan keterampilan teknik yang diperlukan untuk merekayasa sebuah produk atau aplikasi. Pelanggan. Pelanggan menentukan jenis kebutuhan bagi perangkat lunak yang akan direkayasa. Pemain akhir, berinteraksi dengan perangkat lunak bila perangkat lunak telah dikeluarkan untuk digunakan. 2. Pimpinan tim. 1. Mampu melakukan pemecahan masalah. 2. Mempunyai rasa percaya diri untuk melakukan kontrol terhadap proyek. 3. Mengoptimasi produktivitas sebuah proyek, memiliki inisiatif dan prestasi. 4. Memiliki pengaruh dan mampu membentuk tim yang solid, serta mampu menguasai diri meskipun berada pada situasi tekanan yang tinggi. 3. Tim perangkat lunak. Pilihan-pilihan berikut dapat diambil untuk menyerapkan sumber daya manusia kepada sebuah proyek yang akan membutuhkan pekerja. A. Orang mengerjakan tugas-tugas fungsional yang berbeda sebanyak yang relatif hanya sedikit saja. Kombinasi kerja. Koordinasi merupakan tanggung jawab seorang manajer proyek yang mungkin memiliki 6 proyek lain yang juga harus dia kerjakan. B. Orang bertugas mengerjakan tugas-tugas fungsional yang berbeda sebanyak sehingga terbentuk tim informal. Seorang tim dapat dipilih. Koordinasi antar tim merupakan tanggung jawab seorang manajer perangkat lunak. C. Orang diatur di dalam tim. Setiap tim bertugas mengerjakan satu tugas. Satu tugas fungsional atau lebih. Masing-masing tim memiliki sebuah struktur yang spesifik yang ditentukan untuk semua tim yang bekerja dalam sebuah proyek. Koordinasi di sini dikontrol baik oleh tim itu sendiri maupun oleh seorang manajer proyek perangkat lunak. Organisasi tim yang umum. A. Demokrasi tersentralisasi. GD. Tim rekayasa perangkat lunak ini tidak memiliki pemimpin yang permanen.
tetapi koordinator dipilih untuk bertugas di dalam durasi waktu yang pendek, dan kemudian diganti oleh yang lain yang mungkin bertugas untuk mengorganisasi tugas-tugas yang berbeda. Keputusan terhadap masalah dan pendekatan yang dibuat oleh konsensus kelompok. Komunikasi di antara kelompok bersifat horizontal. B. Terkontrol, terdesentralisasi. Tim rekayasa perangkat lunak memiliki pemimpin tertentu yang mengkoordinasi tugas-tugas khusus serta memiliki pemimpin-pemimpin sekunder yang bertanggung jawab atas masalah sub-sub tugas. Pemecahan masalah merupakan aktivitas dari kelompok, tetapi implementasi dari pemecahan masalah dipecah di antara sub-sub kelompok oleh pemimpin tim. Komunikasi antar kelompok dan orang bersifat horizontal, tetapi komunikasi vertikal sepanjang hierarki kontrol juga terjadi di sini. C. Terkontrol, tersentralisasi. Koordinasi pemecahan masalah tingkat puncak dan internal tim diatur oleh pemimpin tim. Komunikasi antara pimpinan dan anggota tim bersifat vertikal. Faktor proyek yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim rekayasa perangkat lunak yaitu 1. Kesulitan masalah yang akan dipecahkan. 2. Ukuran program resultan pada baris kode atau titik fungsi. 3. Waktu tim akan tinggal bersama atau umur tim. Tingkat di mana masalah dapat dimodularisasi. 5. Kualitas yang diperlukan serta keandalan sistem yang dibangun. 6. Kepastian tanggal penyampaian. 7. Tingkat sosiabilitas komunikasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Fase proyek sistem informasi. 1. Fase definisi. Berfokus pada apa? Pada fase ini, pengembangan perangkat lunak harus mengidentifikasikan informasi yang akan diproses, fungsi dan unjuk kerja apa yang dibutuhkan, tingkah laku sistem apa yang diharapkan, interface apa yang dibangun, batasan desain apa yang ada, dan kriteria validasi apa saja yang dibutuhkan mendefinisikan sistem yang sukses. 2. Fase pengembangan. Berfokus pada bagaimana, yaitu di masa pengembangan perangkat lunak, teknisi harus mendefinisikan bagaimana dikonstruksikan, bagaimana fungsi-fungsi diimplementasi sebagai sebuah arsitektur perangkat lunak, bagaimana detail prosedur akan dirancang, akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, serta bagaimana pengujian dilakukan. 3. Fase pemeliharaan. Pada perubahan, yaitu yang dihubungkan dengan koreksi kesalahan, penyesuaian yang dibutuhkan ketika lingkungan perangkat lunak berkembang, serta perubahan sehubungan dengan perkembangan yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan pelanggan. Oke, mungkin itu saya materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.